Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kongres ke-13 Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah di Asrama Haji Donohudan telah selesai dengan baik dan akhirnya menghasilkan reorganisasi dari Lutfi bin Yahya kepada Kiai Haji Ahmad Halwani. Tentunya ini momentum yang sangat baik bagi kita untuk melihat lebih jauh lagi bahwa para Khabib Dobolowi sudah tidak mendapatkan kepercayaan di kalangan kiai-kiai sepuh, di kalangan kiai-kiai sufi, karena sangat jarang sekali sebuah tragedi ada kongres di Jatman yang harus diambil alih oleh PBNU, bahkan dengan kenyataan dalam tanda petik Lutfi dilengserkan dengan tidak hormat. Dia nggak berani datang ke arena kongres dan tidak mempertanggungjawabkan atas kepemimpinannya selama di Jatman. Meskipun ini presiden buruk, tapi sudahlah yang lalu biar berlalu. Para kiai-kiai pribumi memiliki kesadaran baru untuk kembali ke habitatnya, Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, secara sanad keilmuan tidak ke Khabib Dobolowi. Jadi momen ini dengan rungkatnya Lutfi bin Yahya menjadi momen pula untuk bersih-bersih, diawali dari Jatman, tidak lagi menggunakan Khabib, lalu ke seluruh banom-banom NU yang lainnya di semua tingkatan, dan pada akhirnya PBNU juga harus bersih-bersih dari pengaruh para Khabib Dobolowi yang nyata-nyata justru bukan saja numpang urip di PBNU, tapi menusuk dari belakang. Bagaimana Lutfi menganeksasi Jatman, didaftarkan secara legal formal melalui kenotariatan, mendapat legalitas Kemenkumham, yang sebenarnya Jatman adalah banom. Ini upaya bagaimana Lutfi membangun kerajaannya, memframing seolah-olah dirinya adalah yang paling berhak atas kebenaran. Silahkan berpolemik tentang pembelaan Anda terhadap Lutfi, tapi ini nyata. Lutfi membelokkan sejarah Nahdlatul Ulama, membelokkan sejarah Jatman, membelokkan sejarah Nusantara, mengbinyahyakan tokoh-tokoh pejuang Nusantara, terutama dari kalangan kerajaan Mataram. Dan kita saksikan bersama bagaimana pasca lengsernya Lutfi bin Yahya dari Jatman, apakah dia masih berkuar-kuar tentang NU, apakah dia masih mau ngurusi persoalan-persoalan ketorekotan di bawah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sejarah akan mencatatnya. Kalau toh dia ngambek, dia tidak mau menjadi bagian daripada NU, itu lebih baik bagi bangsa Indonesia, bagi NU, dan bagi dirinya untuk membuktikan sebenarnya Lutfi bin Yahya itu siapa. Dan ini contoh ketawaduan seorang kiai pribumi di dalam pengabdiannya terhadap Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yang pada akhirnya menghantarkan Kiai Haji Ahmad Halwani sebagai pimpinan Jatman, sebagai Rais Ali, menggantikan Lutfi bin Yahya. Mari kita simak
harapan dan tausiah beliau. Maka saya tolong doakan mudah-mudahan betul-betul ada kesempatan untuk khidmah kepada Jatman ini. Saya akan khidmah, saya niatnya khidmah NU ini khidmah di atas jabatan, betul? NU khidmah di atas jabatan. Dulu ada kiai namanya Kiai Haji Yasin Yusuf Blitar. Itu ulama besar skop nasional. Selama hidup ketua MPJNU Katembangan Blitar selama hidup. Pernah menjelang konferensi NU cabang Blitar, para ulama Blitar menghadap Pak Yasin. Pak Yasin benjang konferensi jenengan wonten cabang nggih. Pak Yasin ngendika, kula MPJ mawon. Menjelang konferensi wilayah NU Jawa Timur, kiai-kiai Jawa Timur menghadap Pak Yasin, minta kesediaan Pak Yasin untuk duduk di PW NU Jawa Timur. Apa kata Pak Yasin? Kula MPJ mawon. Pernah menjelang muktamar NU dari Jakarta ada yang ke Blitar menemui Pak Yasin, Pak Yasin sampean besok duduk di PP kula MPJ mawon. Jadi di NU ini pengabdian di atas jabatan. Jadi biasa, dulu bapak saya pernah jadi Rois Surya NU Campurjo, pelorot dari ketua Tanfidiyah, pernah bapak saya ini. Jadi apa-apa. Orang juga aras-arasan, orang kayak lagi. NU ini khidmah di atas jabatan. Maka walaupun panjenengan kadang-kadang nanti ada yang tidak ikut di pengurus Jatman pusat, tetap khidmahnya kepada Torekoh jangan sampai berkurang. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silahkan share video ini. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.